Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri dulu ya Pak Dede. Perkenalkan nama Siap. saya Arif Primaris Paji. Saat ini menempuh pendidikan S1 Sistem Informasi. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Dede yang sudah menyempatkan waktunya untuk interview pada pagi hari ini terkait tugas UAS sebenarnya di mata kuliah percakapan antar personal. Mungkin sebelumnya mungkin Pak Dede bisa memperkenalkan diri dulu Pak. Ya, terima kasih Pak Arif atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Herman. Saya sekarang bertugas sebagai Head General Affair di PT Brancode Digital Technology ya. PT Brancode Digital Technology ini sudah berdiri sejak Agustus 2024. Sebelumnya kami semua itu join di Brancode Solution. Kebetulan ya Brancode Solution itu selama ya berdiri sejak 2004 kalau nggak salah. Dan saya join ke Brancode Solution di 2019. Nah, seperti itu sekilas dari saya, Pak Arif. Lanjut ke beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Mungkin yang pertama adalah Bapak bisa ceritakan sedikit latar belakang Bapak dan bagaimana awal perjalanan karir hingga akhirnya berkecimpung di bidang General Affair. Pak. Oke, sebelum saya sekarang menjabat sebagai General Affair di PT Brancode Digital Technology ini, sebelumnya background saya itu di Alfamart itu sebagai supervisor ya, atau area koordinator. Di Alfamart sebagai area koordinator itu lumayan lama, sekitar 6 tahun menjabat di posisi area koordinator itu. Di situ saya banyak berinteraksi dengan tim General Affair dari kantor pusat gitu. Jadi dari situ saya banyak pengalaman dan gambaran lah bagaimana seorang General Affair itu harus melakukan sesuatu gitu. Jadi ya sedikit banyaknya saya sudah memahami apa tugas dan tanggung jawab General Affair gitu Pak Arif. Dari keterangan Pak Dede tadi mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Sebagai GE di PT Brancode Teknologi, apa saja peran dan tanggung jawab utama Bapak sehari-hari? Oke, sebagai General Affair, peran utama saya adalah memastikan seluruh kebutuhan operasional perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari itu berjalan dengan lancar sehingga setiap divisi itu dapat bekerja secara optimal gitu. Oke, selanjutnya selama menjalani profesi sebagai GE, apa tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi dan bagaimana cara Bapak menghadapinya? Tantangan terbesar ya. Ya, tantangan terbesar yang pernah saya hadapi adalah ketika beberapa kebutuhan itu mendesak dan di waktu yang bersamaan. Nah, di situ saya perlu memilah-milah gitu ya. Mana yang lebih prioritas, mana yang lebih urgent gitu. Nah, di situ ya itu lumayan lah saat mungkin beberapa divisi memerlukan support yang bersamaan dan lumayan berat gitu. Salah satunya itu, jadi saya harus memprioritaskan mana yang lebih urgent dan mengkomunikasikan untuk yang dibelakangkan supaya divisi tersebut bisa menerimanya gitu Pak. Itu sih menurut saya. Nah, selanjutnya itu terkait pekerjaan GE kan banyak berhubungan dengan pihak vendor ya Pak. Menurut Pak, bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif dengan pihak-pihak yang berbeda karakter tersebut?
Menurut saya komunikasi yang efektif itu dimulai dari kemampuan mendengarkan kebutuhan masing-masing vendor ya. Jadi kan setiap vendor itu kan atau setiap divisi mungkin ada macam-macam karakter gitu kan. Nah, kita harus bisa bisa mendengarkan apa sih kebutuhan masing-masing itu. Jadi apa namanya? Kita mampu menyesuaikan cara berkomunikasi gitu. Kita harus bisa menyampaikan informasi secara jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman serta membangun hubungan kerja yang saling percaya gitu Pak Arif. Next-nya adalah pertanyaan kelima, yaitu bagaimana strategi Bapak dalam menangani konflik atau perselisihan, misalnya saat permintaan antara divisi saling bentrok atau saat Oh ya. berurusan dengan vendor atau pihak luar, gitu Pak. Nah itu yang tadi sempat saya Mungkin ya Pak ya, dengan pertanyaan keempat ya. ya biasanya kalau ada kejadian kayak ini saya berusaha memahami terlebih dahulu nih akar permasalahannya apa nih, misalkan ya tadi ya saling bentrok itu saya mendengarkan semua pihak secara objektif gitu Pak Arif. Setelah itu saya mencari solusi yang kalau bisa menguntungkan semua pihak gitu ya, dengan mempertimbangkan kepentingan perusahaan sebagai prioritas utama gitu. Nah, misalkan belum bisa ya saya biasanya mengeskalasikan ke atasan saya, nih bagaimana solusinya gitu. Ntar kita dapat arahan, nah itu yang saya ambil begitu Pak. Baik Pak, mungkin tugas by GA itu kan sangat beragam ya Pak, dan sering datang bersamaan tadi. Bagaimana cara Bapak mengatur prioritas, membagi waktu, dan tetap berkoordinasi dengan baik? Oke, jika dalam bersamaan itu saya biasanya selalu membuat daftar pekerjaan berdasarkan tingkat urgensi ya, misalnya pakai list atau bagaimana gitu. Di list tingkat urgensi dan prioritasnya gitu. Kalau pekerjaan yang berdampak langsung terhadap operasional kantor kan itu berdampak misalkan urgent banget gitu ya, itu yang lebih diutamakan gitu Pak. Baik Pak. Oke, seberapa penting sih Pak keterampilan interpersonal seperti komunikasi, kerjasama, atau empati dalam pekerjaan GA yang menurut sebagian orang lebih banyak ke urusan teknis dan administratif? Oh, menurut saya keterampilan interpersonal itu justru sangat penting dalam pekerjaan GA ini ya, General Affairs. Walaupun banyak pekerjaan yang bersifat administrasi dan teknis, pada dasarnya General Affairs itu fungsi yang melayani kebutuhan seluruh bagian perusahaan. Jadi kemampuan berkomunikasi dengan efektif itu sangat penting gitu Pak Arif. Kita bisa berkomunikasi dengan efektif, bekerja sama, dan empati terhadap kebutuhan orang lain gitu. Mungkin selanjutnya, adakah momen atau pencapaian yang paling berkesan dan membanggakan selama menjalani profesi sebagai GA, Pak? Momen paling berkesan, saya punya salah satu pengalaman yang paling berkesan menurut saya itu ketika ya saya berhasil mengkoordinir lah saat relokasi kantor ya, dari kantor yang lama dulu di tempat Jagakarsa sekarang pindah ke daerah Cipete. Nah di saat itu ya saya harus berkoordinasi dengan berbagai vendor gitu ya, dari pindahan, kebersihan kantor, dan mendelegasikan ke staf-staf di bawah saya itu untuk bekerja dengan baik dan cepat gitu. Nah saat itu ya menurut saya itu pengalaman yang paling berkesan gitu, saat berhasil dengan baik menjalankan proses relokasi itu dan dapat apresiasi dari tim manajemen, itu menurut saya ya pengalaman yang paling berkesan Pak Arif. Mungkin pertanyaan nilai atau prinsip hidup apa yang Bapak pegang teguh dan menjadi pedoman dalam bekerja maupun menjalani kehidupan? Ya, prinsip atau nilai hidup yang saya pegang teguh untuk menjalani kehidupan itu dalam pekerjaan ya, terutama walaupun GA ataupun tidak, bukan di sisi GA, itu prinsipnya adalah integritas. Itu
paling utama. Integritas itu, meliputi ya kejujuran kita, terus etika kita gitu ya. Saat kita bertindak di luar integritas atau penyimpangan gitu atau tidak jujur, itu sudah, apa namanya, menurut saya sudah tidak beretika lah, seperti itu Pak Arif. Nah, baiklah Pak, akhirnya kita udah yaitu apa pesan atau saran yang Bapak sampaikan kepada saya sebagai mahasiswa SI yang sebentar lagi akan memasuki dunia kerja, khususnya di industri kerja teknologi, Pak. Wah, agak berat ini, harus ngasih wejangan lagi. Intinya sih gini Pak Arif, jangan hanya fokus pada kemampuan akademik dan teknis ya, itu penting, cuman tidak harus fokus ke situ gitu. Kita juga harus mengembangkan kemampuan komunikasi, kemampuan kita berempati, kerjasama, kemampuan beradaptasi gitu. Karena dunia kerja itu berubah sangat cepat, terutama di bidang industri teknologi ini ya, sehingga kemauan untuk terus belajar menjadi kunci utama gitu. Kalau kita tidak punya skill berkomunikasi dengan efektif, agak sulit gitu maksud saya. Yang pasti sih jangan takut mulai dari bawah, karena setiap pengalaman akan menjadi bekal yang sangat berharga untuk kemudian. Seperti itu jawab. Terima kasih Pak Dede atas jawaban yang sudah disampaikan kepada saya. Mungkin saya ucapkan sangat banyak terima kasih atas kesempatan yang Pak Dede berikan. Mungkin kita bisa cukupkan ya Pak Dede ya terkait interview terkait profesi dari Pak Dede. Pak Dede nama lengkapnya ya? Iya betul. Oke. Ya semoga membantu dan semoga lancar atas tugas-tugas yang dijalankan Pak Arif. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.